Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lefrita Febriana SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan fasilitator Ibu Erla Dewi SPD MSI dan pengajar praktik Bapak Bianto SAG. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Van Gogh berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu peserta didik. Pertama, memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Kedua, penekanannya bukanlah perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan yang menjadi orang yang memiliki. Ketiga, inisiatif sendiri menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, sepakati, dan diyakininya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terjadi dari 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Ada salah seorang peserta didik kelas 5 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus berkomitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktek penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Selamat pagi Ahmad. Gimana kabarnya sayang pada hari ini? Alhamdulillah. Terus kira-kira Ahmad tahu nggak kenapa Miss Pipit panggil Ahmad ke sini? Tidak tahu, Miss. Miss mau nanya, Ahmad itu datang ke sekolah tadi jam berapa? Jam 7.30. Terus Ahmad tahu nggak kita ini masuk sekolahnya jam berapa? Jam 7. Oke, Ahmad itu terlambat atau datang tepat pada waktu? Terlambat ya. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik sayang? Iya, tidak baik ya sayang ya. Biasanya jangan dilakukan lagi ya. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Sama seperti Miss Pipit. Miss Pipit juga pernah telat, pernah datang terlambat ke sekolahan. Coba Ahmad ceritakan sama Miss Pipit. Kenapa alasan Ahmad kok bisa sampai terlambat datang sekolah? Karena nonton bola dan main game di HP. Nah, karena itu berarti kan, karena itu si Ahmad bangunnya kesiangan, datang ke sekolahannya pun terlambat. Ahmad masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang udah kita buat pada saat awal masuk pembelajaran di kelas 5? Nah, komitmen. Ahmad masih ingat nggak apa itu komitmen? Menjalankan kewajiban yang telah kita terapkan. Ya benar, menjalankan kewajiban yang telah kita sepakati. Yang sekarang gini nak, kita masuk jam 7, berarti kita harus berada di sekolah minimal 5 menit sebelum jam 7 agar tidak terlambat. Aman nggak? Komitmen itu penting bagi kita. Yakin bahwa komitmen itu sangat bermanfaat supaya tidak datang terlambat lagi. Itu kayak mana? Bangun lebih awal dan tidurnya
tidurnya lebih cepat dan nggak terlambat lagi gitu ya kan, tidurnya nggak usah terlalu malam. Terus mau nanya, sebenarnya Ahmad itu tidurnya jam berapa sih saya? Jam 11. Jam 11 itu udah malam banget loh untuk seorang anak didik atau murid itu. Diusahakan besok itu Ahmad harus tidurnya lebih cepat. Oke, kira-kira jam berapa? Jam 8. Jam 8. Oke. Berarti kalau seperti itu tidurnya kita lebih awal, tidak terlalu lambat, tidak terlalu malam, sehingga besok paginya bangun bisa lebih awal lagi. Ya sayang ya. Mulai hari ini Miss harap Ahmad bisa datang ke sekolahan tepat waktu, tidak terlambat lagi, dan semoga Ahmad juga mempunyai komitmen yang udah kita sama-sama sepakati di kelas. Apa itu komitmennya? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Ya sayang ya. Itu sama juga dengan keyakinan kelas kita. Siap nggak? Oke, Ibu yakin Ahmad bisa jadi orang yang lebih baik dari sekarang. Sekarang Ahmad bisa kembali lagi ke kelas, mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke? Oke, salam kompak dulu dong kelas 5D. Kompak, salam bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Ketika siswa kelas 5 sedang mengerjakan asesmen sumatif, saya melihat ada salah satu peserta didik yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 5, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam melaksanakan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut ini praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Selamat pagi, Erna. Oke, gimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah. Tadi di kelas kita melaksanakan asesmen sumatif. Benar nggak yang Miss lihat kalau Erna itu mencontek temennya? Nah, sekarang Miss nanya, mencontek itu benar atau salah? Oke, mencontek itu sebuah kesalahan. Ya, sebuah kesalahan, sebuah perbuatan yang tidak baik. Ya, mencontek itu melakukan kesalahan. Di sini Miss Pipit memanggil kamu bukan untuk mencari-cari kesalahan kamu, tapi Miss Pipit mau kita sama-sama mencari solusi atau membantu Erna mengatasi permasalahan mencontek tadi. Oke? Oke. Sekarang Miss tanya dulu sama Erna, kira-kira kenapa Erna tadi itu mencontek? Karena tadi malam saya tidak belajar. Kenapa Erna tidak belajar? Karena main game di HP. Nah, main game di HP, main handphone. Makanya Erna pastinya tidak belajar tadi malam kan sayang? Tidak belajar dan mencoba melihat jawaban dari kawannya. Ya, oke. Sekarang Miss tanya sama kamu. Erna itu masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang sudah kita lakukan pada saat awal pembelajaran di kelas 5D kemarin? Jujur. Ya, jujur. Jujur itu kira-kira penting tidak bagi kita sayang? Oke, jadi untuk kedepannya lagi, Erna jangan lakukan. Misalnya karena mencontek itu sebuah kesalahan, tidak dibenarkan. Oke, sayangnya sekarang misalnya coba kira-kira apa yang harus Erna lakukan semampunya dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Mengerjakan semampunya. Oke, mengerjakan semampunya. Terus apa lagi sayang? Berdoa. Oke, berdoa kepada Allah, semoga apapun yang Erna lakukan, apapun yang Erna kerjakan mendapatkan hasil yang baik. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu, kira-kira kapan mau Erna lakukan yang tadi Erna katakan sama Sri? Hari ini. Oke, hari ini semangat untuk melakukan janji pada diri sendiri ya sayang ya. Ya,
Misal Erna bisa belajar lagi dari sebuah kesalahan-kesalahan Erna, sehingga Erna bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Misalnya mulai hari ini sikap jujur itu harus Erna tanamkan ke diri Erna sendiri. Saya jujur, saya pintar, saya bisa, saya berhasil. Oke, Miss yakin Erna kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan Miss Pipin, dan bisa membanggakan semua orang. Paham saya? Oke, semangat ya. Siap? Oke, salam bahagia kelas 5D. Oke, kembali ke kelas. Terima kasih sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf Rizky dari kelas 5D. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Miss Pipin. Saya tahu cara memperbaiki kesalahan saya agar datang ke sekolah tepat waktu, sehingga saya memiliki komitmen terhadap waktu yang sesuai dengan keyakinan kelas saya. Terima kasih Miss Pipin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Putri dari kelas 5D. Saya merasa senang tadi berbicara dengan Miss Pipin. Saya tidak akan mengucapkan lagi, karena itu merupakan yang baik dari dalam keyakinan kelas. Saya tahu cara memperbaikinya. Saya tidak bisa lagi selama saya menjadi orang yang jujur. Terima kasih Miss Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan: menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada peserta didik adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif peserta didik. Pada akhirnya terciptalah budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Salam bahagia, salam guru penggerak.